Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah baik ya. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, langkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar dulu ya. Oke, silahkan ketua kelas ke depan untuk memimpin temannya membaca doa sebelum belajar. Di tempat siap. Mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Beri salam kepada Abu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan duduk. Baik, sebelumnya Ibu Guru akan mengabsen dulu di ada teman yang tidak hadir? Oke, saya sebutkan namanya di Adeva absen Meisha. Andika Insania. Baik, hari ini kita akan belajar tentang malaikat-malaikat Allah beserta tugasnya. Dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis malaikat-malaikat Allah beserta tugasnya. Kemudian peserta didik mampu menerapkan perilaku sebagai ciri-ciri orang yang beriman kepada malaikat. Ada yang pernah dengar kata malaikat? Ya, coba Anggi. Apa itu malaikat, Anggi? Iya, betul sekali ya. Jadi malaikat itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya. Oke, yang kedua, kenapa kira-kira kita tidak boleh mengambil barang orang lain ataupun barang yang ada di rumah kita kalau meskipun tidak ada orang melihat? Bisa? Iya, betul sekali bahwa kenapa kita tidak boleh mengambil barang orang meskipun tidak ada yang melihat, karena ada malaikat yang mencatat ya. Ada malaikat yang mencatat apa yang kita lakukan. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita mau melatih konsentrasinya dulu di. Oke. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik, Ibu Guru akan menampilkan video pembelajaran tentang malaikat-malaikat Allah beserta dengan tugasnya. Silahkan anak-anakku sekalian untuk memperhatikan video di atas. Malaikat. Setiap orang yang beriman diwajibkan untuk mengimani seluruh keberadaan malaikat, baik yang keberadaannya disebutkan maupun yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Nama-nama malaikat, yang pertama malaikat Jibril, malaikat yang mengepalai seluruh malaikat. Nama lain malaikat Jibril adalah Ruhul Amin dan Ruhul Qudus. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul.
Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas membagikan rezeki kepada seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala pada saat tiba hari kiamat dan menjelang manusia dibangkitkan dari alam kubur. Dan yang keempat, malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima dan yang keenam adalah malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar bersama malaikat Nakir bertugas mengadili manusia di alam barzakh. Kedua malaikat tersebut menanyakan segala sepak terjang si mayat selama hidup di dunia. Yang ketujuh adalah malaikat Raqib. Malaikat Raqib bertugas mencatat segala ucapan dan perbuatan baik manusia. Kemudian yang kedelapan, malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas mencatat segala ucapan dan perbuatan jahat manusia. Nomor 9 adalah malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka tempat manusia menerima imbalan dari kedurhakaannya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-10 adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga tempat manusia menerima imbalan dari ketaatannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita melihat video pembelajaran di atas, maka kita akan berdiskusi untuk membuat poster nama-nama malaikat beserta dengan tugasnya. Ya, jadi kalau misalnya ada yang bertanya, apa itu poster? Ya, jadi poster adalah media yang kita gunakan untuk memberikan informasi kepada orang lain. Ya, media itu bisa berupa kertas ya atau gambar, ya itu disebut dengan poster. Baik, di sini kita akan membuat poster ya. Ya, jadi alat yang kita gunakan untuk membuat poster itu ada gunting, ada lem, kemudian ada nama-nama malaikat beserta tugasnya. Baik, Ibu Guru akan membagi menjadi 3 kelompok ya untuk membuat poster dan setiap kelompok harus membuat 1 poster. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke. Kemudian kita nanti akan membuat poster. Dan Ibu Guru kasih waktu 15 menit ya. 15 menit untuk mengerjakan posternya. Nanti di sini kita akan membuat posternya di sini kita akan nanti membuat posternya. Oke, ini poster untuk kelompok 1. Sini bahan. Oke, untuk kelompok 2. Ini alat dan bahan yang akan digunakan ya. Ini silahkan di
Oke, ada LKPD yang Ibu Guru bagikan, silahkan dihubungkan ya nama-nama malaikat beserta dengan tugasnya. Baik, semua sudah selesai membuat posternya ya? Masih ada kelompok belum selesai? Masih ada? Oke, siapa kelompok berapa yang selesai pertama posternya? Kelompok 3, kemudian kelompok 2, dan kelompok 1. Oke, silahkan kelompok 3 untuk naik ke depan mempresentasekan poster yang telah dibuat. Beri tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Oke, sekarang kelompok 2. Silahkan ke depan. Dari kelompok 2 akan membuka presentasi poster nama malaikat dan tugasnya. Oke, jadi itu adalah presentasi dari kelompok 2. Oke. Dari presentase kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanggapi? Ya, kelompok 3 silakan menanggapi kelompok 3. Apanya mau ditanggapi kelompok 3? Kenapa? Miring. Oh, dari kelompok 3 katanya caranya mengelem itu miring jadi lain kali kita atur baik-baik dulu posisinya, kemudian kita lem kemudian cara mengguntingnya ini dirapikan caranya menggunting oke, silakan kembali ke kelompoknya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 1. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Oke, kalau ada yang sudah selesai KPD-nya, silahkan dikumpul, nak. Oke. Baik, berkaitan dengan tugas kita tadi tentang nama-nama malaikat beserta tugasnya. Jadi silahkan ditulis dalam kertasnya tentang apa yang kita pelajari hari ini. Kemudian yang kedua, bagaimana kerjasama dalam mengerjakan proyek tadi atau membuat poster tadi. Kemudian yang ketiga, apa kira-kira yang menjadi kendala yang jadi permasalahan di kelompok waktu menyelesaikan proyek tersebut. Ya, silahkan ditulis. Ya, itulah tadi materi kita tentang malaikat-malaikat Allah beserta dengan tugasnya. Nah, Ibu Guru minta ada salah satu di antara kita yang bisa menyimpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini. Ada yang bisa? Silahkan. Ya, Bilkis, silahkan ke depan untuk menyimpulkan, Bilkis. Kesimpulan 1, malaikat adalah makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya. 2. Ya, oke, tepuk tangan untuk Bilkis. Ya, jadi begitu ya materi kita hari ini tentang malaikat beserta dengan tugasnya. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa malaikat itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya. Kemudian malaikat itu yang perlu kita ketahui jumlahnya ada 10, dan ke-10 malaikat tersebut itu tentu memiliki tugas yang berbeda-beda. Ya, seperti tadi contohnya, seperti malaikat Jibril, tugasnya itu menyampaikan wahyu. Ya, kemudian malaikat Israfil meniup trompet sangkakala, berarti semua malaikat itu memiliki tugas yang berbeda-beda. Ada malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk kita, berarti Ibu Guru akan memberikan tes ya terkait dengan apa yang kita pelajari tadi. Silahkan dijawab soalnya, nak. Nah, setelah kita belajar tentang malaikat dan tugasnya, kemudian kita membuat proyek. Nah, bagaimana penilaian kita tentang pembelajaran kita pada hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang malaikat dan tugasnya. Insya Allah pekan depan kita akan belajar tentang ciri-ciri malaikat. Ya.
Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, Bu Guru kembali mengingatkan ya bahwa ada malaikat ya, ada malaikat yang memiliki tugas yang berbeda-beda. Salah satunya adalah ada malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk. Sehingga ya kita sepatutnya mulai dari sekarang ya, harus berhati-hati dalam berbuat ya, kemudian memperbanyak amal-amal yang baik. Oke, kita menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.